Ron, topik kita adalah tentang imam. Khutbah dulu, khutbah dulu. Ya, pertama tentang khutbah. Ada 3 yang dibagi, yaitu tentang imam, khutbah, kemudian satu lagi Imam, imam. jenazah. Jenazah. Oh, tentang jenazah. Ada 3, imam, jenazah, dan khutbah. Kami melihat bahwa 3 topik ini penting, artinya untuk kita semua, terutama bagi pengurus, supaya kita tidak kehilangan arah ketika berhadapan dengan seperti ini. Oleh sebab itu, kami mohon persediaan Ustaz Ron untuk segera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Kadekayan Bapak Haji Uli, pengurus dan jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala jihad ilmu yang sempurna, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar menuju majelis ilmu maka dia sedang berjihad sampai nanti kembali. Hampir 2 tahun ya pahala jihad ilmu ini kita jarang dapatkan. 3 topik yang tadi Pak Haji Doni sampaikan, khutbah, imam, dan jenazah. Kalau khutbah dan imam teoretik tentu saja, tapi kalau jenazah saya nanti akan bawa teman karena dia seorang amil, petugas memandikan mayat ya. Jadi langsung praktek saja nanti 2 sesi pertemuan insyaallah. Tapi nanti ada yang recording, ada yang merekam video, jadi bisa di-share di bagiannya Dudi nanti itu. Jemaah yang saya muliakan, sekarang kita topiknya adalah khutbah Jum'ah ya. Sebelum masuk kepada materi intinya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang khutbah ini. Secara etimologi, secara bahasa, khutbah itu dari kata khotobah ya, artinya menyampaikan atau berbicara di hadapan jamaah, itu namanya khutbah. Secara istilah atau secara terminologi, khutbah itu adalah menyampaikan pesan-pesan ketakwaan kepada jamaah sholat Jumat ya. Menyampaikan pesan-pesan ketakwaan dan keumatan kepada jamaah sholat Jumat. Di Jum'ah khutbah itu adanya di sholat Jumat saja. Kalau di luar itu namanya ya tausiah atau ceramah saja. Berikutnya yang ketiga, khutbah itu ya memang bisa dikerjakan oleh siapapun ya, yang sudah baligh, semua bisa mengerjakan. Tetapi memang khutbah ini mesti didasari oleh beberapa hal, walaupun bisa dikerjakan oleh siapapun. Yang pertama tentu seorang khotib ya dituntut memiliki dasar-dasar keilmuan agama ya, dasar-dasar keilmuan agama. Antara lain ya dia idealnya memahami bahasa Arab, kira-kira begitu. Idealnya ya. Walaupun tentu tidak seperti orang Arab ya. Kalau orang Arab mohon maaf ya, kita yang udah tua begini kalah sama anak PAUD Arab ya. Di sana lancar sekali bahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi dasar bahasa Arab ini adalah penting. Karena ada sebagian dari masyarakat kita yang masih berpegang teguh
kepada pemahaman bahwa khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Ini masih ada. Ini dari sini kira-kira 2 km ada kampung namanya Kampung Kamurang Bawah. Sebelum Gading Serpong masuk itu pertua saya orang situ asli. Sampai hari ini namanya masjidnya Jami As-Salam. Khutbahnya masih pakai bahasa Arab. Nggak ada Indonesianya sama sekali. Ya, dari saya mulai dulu bujangan tahun 90-an sampai sekarang. Hah? Apa? Emang dapat orang situ. Emang ketemunya di TPA dulu sama istri itu. Jadi sampai sekarang masih bahasa Arab. Plus minusnya apa? Plusnya itu adalah khutbah pakai bahasa itu singkat sekali. 7 menit selesai. Atau 10 menit lah. Kemudian plusnya itu yang khutbah itu betul-betul yang punya otoritas, ya, nggak sembarangan betul. Jadi di sana itu biasanya kalau nggak haji ain ya, jadi cuma ada 2-3 orang yang dituakan betul di sana. Kalau di sini Pak Haji Anas saja mungkin sama Pak Haji Yul gitu ya. Jadi nggak boleh sembarang, mau anak muda S3 di situ nggak dipakai, nggak diperkenankan, karena persepsi mereka khutbah itu sakral. Maka harus bahasa Arab, harus orang yang sangat dituakan, nggak memikirkan tadi isi dan seterusnya. Itu plusnya. Tapi minusnya tadi adalah bahwa tidak up to date. Karena bukunya dari zaman Kibernen ya itu aja, sampai lecak bener, tinggal baca aja. Tidak up to date. Sementara mereka tidak menyadari bahwa anak cucu mereka itu adalah orang-orang yang terdidik, tercerahkan. Lah bayangin kita udah S1, S2, S3 dengerin khutbah yang pakai bahasa Arab, bahasanya itu saja. Ya walaupun singkat, apa yang saya dapat kira-kira begitu. Itu minusnya. Ya. Maka di antara hal memang yang penting ya, yang mesti kita pahami adalah setidaknya kita memahami dari ilmu bahasa Arab. Yang kedua, khutbah itu kan tadi menyampaikan, berbicara di hadapan jamaah, maka khutbah itu adalah dakwah, bagian dari dakwah. Ya. Kalau bicara dakwah, ada ayat-ayat yang spesifik ya berbicara tentang masalah dakwah, antara lain surat Al-Imran 110. Mungkin kalau ada Al-Quran di bagian itu atau pakai Android. Allah berfirman di sana, apa Bik? Coba Bik, baca Bik. Al-Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Karena kamu mengambil berbuat yang ma'ruf dan menghindar dari yang munkar. Ya. Dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kita beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Kuntum, kamu sekalian, khaira adalah sebaik-baik umatin, umat. Saya membaca tafsir ini, siapa yang disebut dengan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ternyata tafsirnya adalah kulla muslimin wa muslimatin, semua orang Islam, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu adalah khairu ummah, bagian dari khairu ummah. Lalu pertanyaannya, kenapa orang Islam semuanya disebut khairu ummah, digelari Allah khairu ummah, sebaik-baik umat? Tidak peduli ada orang Amerika, orang Soviet, orang Cina, orang Jerman, di mata Allah kelompok umat entitas terbaik itu adalah khairu ummah ini, setiap muslim. Apalagi kalau kita bicara muslim itu beriman,
Nah, itu luar biasa lagi. Sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, la zawalud dunya ma fiha ya khairun min ahwanun min qatil mu'min bi ghairi haqqin. Jadi hilangnya dunia, lenyapnya dunia dan seluruh isinya itu lebih murah di mata Allah dibandingkan wafatnya orang beriman satu orang. Maka logikanya orang Islam satu itu harganya di mata Allah lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Ya. Maka kenapa Allah menggelari setiap muslim itu adalah khair ummah? Ternyata ada dua syaratnya. Karena ada dua ini. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, lalu dia mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, sedang dia beriman. Jadi subhanallah, Allah sudah mengklaim setiap orang Islam itu khair ummah, sebaik-baik umat. Asalkan tiga syaratnya terpenuhi. Pertama, ngajak yang baik, dakwah. Khutbah itu ngajak yang baik. Yang kedua, mencegah yang munkar, tentu dalam segala dimensi. Khutbah juga isinya bisa mencegah yang munkar, mengatakan ini haram, ini nggak boleh, itu nahi munkar. Wa tu'minuna billah, lalu beriman kepada Allah. Nah, jadi khutbah itu adalah bagian dari proyek besar 2 miliar kurang lebih umat Islam yang digelari oleh Allah setiap muslim itu asal mau ngajak yang baik, cegah yang munkar, sebagai khairat ummah. Maka si khotib itu adalah pelaksana daripada gelar khair ummah tadi. Maka dia harus bahagia, harus bangga, ya, bukan sombong tapi bangga menjadi pelaksana dari khair ummah, proyek besar yang dikasih pujian oleh Allah sebagai khair ummah. Itu yang pertama. Jadi seorang khotib itu sedang melaksanakan proyek besar, proyek agama. Nah, kemudian yang kedua, karena khutbah bicara dakwah, maka bicara tentang surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125. Baca lagi, Pak. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini memerintahkan setiap kita tadi muslim untuk untuk berdakwah. Nah, khutbah bagian dari dakwah. Maka siapapun boleh khutbah, yang penting dia muslim sudah balik. Cuma di situ ada 3 syaratnya. Syarat berdakwah itu, pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ada yang menafsirkan sunnah. Hikmah juga ada yang menafsirkan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian wal mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik. Pada setiap khutbah pasti ada isinya pengajaran yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini addressnya 2. Diskusilah, ya, dengan cara yang baik. Kepada siapa? Kalau ada orang di luar Islam, ya, boleh kita diskusi dengan mereka. Kalau internal umat Islam habis khutbah misalnya ada yang nanya, Ustaz saya mau nanya, mau klarifikasi, saya mau minta tambahan dan sebagainya, diskusilah boleh di situ. Kalau kepada di luar Islam boleh ajak diskusi, bahkan itu ajang untuk menjadi sarana dia mendapatkan hidayah. Saya pernah punya murid, saya ajak diskusi orang non muslim, ya. Cuman sebelum saya ngajak diskusi, saya tanya dulu ke dia, dan saya minta jawaban dia itu jujur. Mas Ribut, ya, kamu memandang saya itu apa? Saya sebagai seorang muslim itu apa? Nah, di luar dugaan dia mengatakan kepada saya, mohon maaf Pak Gufron, Bapak di mata saya adalah domba-domba tersesat. Oh, terima kasih, saya harus hargai itu.
Ya bagaimanapun itu keyakinan, kita harus hargai. Ya. Seperti kita mengatakan orang Katolik bilang agama Katolik adalah paling benar, harus kita hormati. Memang harus begitu pemeluk agama. Orang Buddha bilang Buddha itu yang paling benar, harus kita hargai. Ya. Sebagaimana juga kita orang Islam mengatakan, dalilnya surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Mohon maaf, bagi saya seorang muslim, agama yang diakui cuman Islam. Jangan orang Islam malah ngomong semua agama benar. Ya kan, ini bagaimana urusannya ini? Orang yang lain mengatakan agama lain benar, kita hormati, kok kita bilang semua agama benar. Jadi jelas itu orang tidak memahami akidah. Nah, jadi ayat ini secara spesifik menyuruh kita dakwah, termasuk menyuruh kita khutbah kalau begitu. Nah, jadi ini khutbah ini bukan perintah ketua DKM, perintah Allah. Perintah Allah. Bukan perintah Pak Doni Banas, perintah Allah ini. Khutbah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada ayat secara spesifik yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sangat populer ya. Bunyinya apa hadisnya? Man dzalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Enggak ada di teks ini, enggak ada semua yang tadi yang saya sampaikan ini. Ini pengantar. Man, siapa orang dalla menunjuki, ya maksudnya berdakwah, ala khairin, atas kebaikan, falahu, maka bagi dia mislu ajri fa'ilihi, dapat pahala sebagaimana orang yang ditunjuki tadi melakukan perbuatan baik. Nah, ini untungnya jadi dai, untungnya khutbah, untungnya menyampaikan tausiah. Lalu yang hadir ini sekarang misalnya 10 orang, lalu ada yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh si ustadz tadi, 2 orang saja, maka si ustadz ini walaupun tidur seharian, yang 2 ngerjain apa yang disampaikan, si ustadz dapat argo pahala, ngalir terus. Ini untungnya jadi ustadz. Jadi kita begitu. Hanya si topik jurusannya apa, dakwah ya, Pik? Bagus, Pik, kamu cocok. Nah, itu dia. Cakep. Siap, Haji, siap. Memang seperti itu. Iya kan, pernah nanya jurusannya apa Ustaz? Sudah kamu dakwah aja, kamu double benefit, saya bilang. Hafalannya dapat karena PTIQ, dakwahnya bisa kemana-mana. Ya, saya sampaikan begitu, benar dia. Nah, jadi orang dakwah itu jangan main-main. Yang disebut dengan jariyah ilmu itu adalah karena dakwah. Ya tentu dengan segala kapasitasnya. Bahkan seorang orang tua ngajarin anaknya surat Al-Fatihah waktu anaknya umur 4 tahun, lalu anak ini hafal, dipakai anak ini seumur hidup. Orang tuanya seumur hidup dapat. Karena yang menyampaikan dakwah tadi pertama orang tua. Ya. Apalagi orang yang punya jamaah banyak, punya pesantren banyak, luar biasa. Jadi ini khusus untuk para dai dan sebagainya. Nah, kemudian poin yang berikutnya tentang khutbah ini, selain tadi ada dasar keilmuan agama yang ya walaupun nggak dalam-dalam tapi adalah. Nah, yang paling penting juga adalah aspek spiritualitas. Ya. Karena ada teori yang sederhana, menyampaikan dengan hati masuknya ke hati, menyampaikan dengan logika ya hanya sampai ke logika. Nah, supaya masuk ke hati, salah satu ya pendongkraknya adalah spiritualitas, membangun relasi dengan Allah secara privasi. Makanya biasanya seorang khotib ya kalau ingin khutbahnya sampai dan bisa masuk, biasanya tahajudnya harus kuat. Ya mohon maaf, orang khutbah nggak tahajud, nggak istighfar, nggak sedekah, garing. Lah kalau menurut si khotibnya aja garing, apalagi audiensnya. Nah, kita bisa melihat ya, mendengar khotib-khotib yang spiritualnya ada itu, nilai-nilai religiusitasnya bagus, itu beda dengan yang garing itu lain. Ya, jadi orang khutbah tidak hanya aspek keilmuan, tetapi juga tadi aspek spiritualitas. Dia harus membangun relasi yang kuat dengan Allah, karena yang akan mentransformasikan energi
Spiritualitas itu sesungguhnya Allah melalui sarana upaya tadi pendekatan diri secara privasi. Dan yang terbaik adalah energi tahajud itu. Ya, jadi ini poin-poin yang perlu kita pahami dalam khutbah. Jadi khutbah itu adalah siapa saja bisa, boleh, cuman catatannya minimal tadi dia memiliki dasar-dasar keilmuan. Yang kedua, khutbah itu dakwah, artinya pahalanya luar biasa besar. Nah, poin yang ketiga, jadi khutbah itu adalah menyampaikan sesuatu, maka si penyampai itu harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Ya, ini pengantar. Nah, kita masuk kepada khutbah Jumat. Yang terpenting dalam khutbah Jumat itu adalah memahami rukun dua khutbah. Rukun dua khutbah. Oh iya, tadi tinggalan. Khutbah itu kalau mau melihat bagaimana Rasulullah berkhutbah, ada salah satu hadis menyebutkan Nabi itu kalau khutbah ya, yundor wajhahu khomro. Jadi Nabi itu kalau khutbah wajahnya itu, mukanya itu terlihat agak merah karena semangatnya, karena seriusnya. Maksudnya tentu Nabi sudah memahami ya, bakal sekarang ini ada AC, itu saya kira Nabi secara nubuah sudah paham itu. Maka kalau ada orang khutbahnya lemes, apalagi baca, masjidnya ada AC-nya, pules, ya, pules, ya. Nah, pada nyender lama-lama pules. Begitu dibangunin marah dia. Kata dia, ini kenapa Jumatan nggak ada khutbahnya? Pala lu, ente pules. Ada yang begitu. Maka khutbah itu harus tadi si khotibnya semangat, kemudian tatapannya ke depan, sehingga merasa audien itu jamaah itu merasa diajak ngomong. Apalagi temanya up to date, temanya menarik, sampai itu pesan-pesan itu. Ya. Jadi Rasul kalau khutbah seperti itu. Baik, pertama, rukun dua khutbah itu mengucapkan pujian. Jadi kalau mau khutbah, ini yang paling penting. Jangan sampai ketinggalan memuji Allah. Minimal dengan alhamdulillah. Tapi biasanya sudah automatically ya, ketika assalamualaikum ya alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu rukun. Kalau itu nggak ada, khutbah tidak sah. Khutbah tidak sah, tidak sempurna salat Jumat kita. Alhamdulillah, minimal itulah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang alladzi yang apa kek an'ama alaina, yang memberikan nikmat kepada kita. Itu maka tadi bahasa Arab mestinya sedasar itu ngerti gitu mestinya. Karena di awal situ aja membutuhkan pemahaman bahasa. Ya. Tapi nggak masalah kalau baca juga nggak masalah. Khutbah baca bagus. Ya, asal bacanya jangan suaranya udah suara lemes, kayak belum sarapan. Tapi yang baca tapi yang tegas, bagus. Jadi pujian itu rukun pertama. Nggak ada ini nggak sah khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dan seterusnya. Yang kedua, membaca salawat atas Rasulullah. Ya, walaupun ada sebagian kecil mengatakan tidak wajib, tapi jumhur itu mayoritas ya, 4 mazhab terutama itu wajib membaca sholawat. Kan biasanya setelah alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Untuk kemudian asyhadu alla ilaha illallah, syahadat dulu ya. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Minimal itu. Ya. Atau mau pakai improv, sallu ala nabi qadiman dan seterusnya. Itu mah improvisasi saja. Tapi intinya adalah Allahumma ya Allah sholli ya
karuniakan salam kesejahteraan ala Sayyidina Muhammad. Itu yang primer ya. Jadi sholawat yang primer sebetulnya itu ya, yang inti adalah itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang inti, wa ala alihi washabi ajmain. Kalau mau tambahin itu yang inti. Kalau yang macam-macam itu ya karena mereka bisa bahasa Arab saja. Ini tidak dibaca tidak sah khutbah. Makanya yang enak kalau baca itu sudah ada tagnya, jadi nggak bakal salah. Udah ada tagnya. Ya. Alhamdulillah saya nggak pernah pakai tag kalau khutbah. Maka saya harus ingat betul nih, harus nggak ada yang ketinggalan. Kalau yang pakai tag sih nggak usah khawatir. Ya, baca aja pasti rangkaiannya udah disusun dengan benar. Tidak mungkin jadi buku khutbah kalau belum di screening. Ada yang kurang rukunnya, nggak mungkin buku itu terbit. Semua buku khutbah itu sudah ada pengeditnya, ada screeningnya. Sebelum diterbitkan diserahkan ke ustadz dulu, ustadz nih screening dulu, pasti itu. Kalau sudah semua terpenuhi rukunnya baru terbit. Ya. Maka enaknya kalau baca begitu. Nah ini bagi yang tidak baca ya, maka jangan sampai lupa insyaallah. Yang ketiga, mengucapkan syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Syahadatain, syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasul, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini tidak boleh juga enggak ada, wajib ada, karena ini rukun. Bahkan di sini Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudu bahia kalyadil jadma ya. Tiap-tiap khutbah, kullu khutbatin, tiap-tiap khutbah laisa fiha, yang tidak ada di dalamnya ya tasyahhudu ya, syahadat, maksudnya syahadat tauhid dan syahadat rasul, itu adalah seperti kalyad, seperti tangan al-jadma, tangan yang terputus, tangan yang terpotong. Jadi syahadat itu rukun, nggak ada syahadat tidak sah. Hati-hati yang khutbahnya nggak pakai tag. Wah, pokoknya pikirannya ke judul aja. Rukun ketinggalan, repot. Makanya mohon maaf kalau yang belum biasa jangan sekali-kali nggak pakai tag. Takutnya ini masalahnya, ada yang ketinggalan. Sementara jamaahnya ada yang ngerti hukum, repot itu. Ya. Makanya kalau yang masih awal-awal pakai teks saja, pakai buku, udah banyak sekali bukunya. Tapi punya tagnya buku khutbah ya, nah itu kamu udah semester 4 ya harus juga bisa. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat adalah berwasiat. Ini juga wajib ada, minimal kalimat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Kalau yang nggak pakai tag, hati-hati. Kalau nggak ada ini, nggak sah khutbah kita. Khutbah nggak sah, Jumat tidak sempurna. Jumat tidak sempurna, yang dosa ya khotibnya. Ya. Ya. Di dalam hadis yang enggak, ini yang poin yang kelima ya. Jadi berwasiat itu adalah rukun, minimal dengan kata-kata ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, rukun khutbah itu wajib membaca ayat Al-Quran walaupun seayat. Nah, ini dalilnya. An Jabir ibni Samurah qala, dari sahabat Jabir bin Samurah qala berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, ya khatib. Jadi Rasulullah khatib qaiman, beliau berdiri, wa yajlisu bainal khutbain, lalu Nabi duduk di antara dua khutbah. Jadi duduk di antara dua khutbah itu adalah
sunnah Rasulullah. Wa yaqra ayatin. Kalau di sini ayatin berarti apa? Lebih dari satu. Lalu Nabi membaca ayat-ayat. Wa yudzakirun nasa wa yujaddir. Dan kemudian Rasulullah SAW memperingatkan dan mempertakuti atau memberikan tanbih kepada para sahabat. Jadi wajib harus ada ayat. Bagi yang khutbah nggak pakai teks, hati-hati. Harus ada ayat. Dipersiapkan sebelum khutbah. Ayatnya apa nih? Biasanya yang korelatif dengan tempo yang akan disampaikan. Ya. Minimal satu ayat. Ya kalau Nabi mah ayat, ya Nabi mah lain, banyak ayat. Nah kalau yang pakai buku, nggak usah khawatir, pasti ada. Pasti ada itu. Pasti ada. Nah yang keenam, yang terakhir, rukun khutbah itu adalah berdoa atau mendoakan minimal Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mau ditambahkan doa lain silahkan, tapi itu harus ada, karena hadisnya Jumat itu adalah kafarat ke Jumat yang lain. Orang kalau habis sholat Jumat itu dosa seminggu direduksi, diampuni oleh Allah karena melaksanakan sholat Jumat. Maka harus si khotibnya mintakan ampun. Allahumma gfir lil mu'minin. Ya, termasuk, mohon maaf ya. Kenapa saya tetap mengimamin pakai doa? Sebenarnya orang-orang yang meninggal di kuburan itu didoakan oleh imam-imam sholat. Kalau anaknya semua lupa, yang di kuburan siapa yang doain? Makanya kan setiap orang yang jadi imam sholat harian itu selalu Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara al-ahya'i minhum. Jadi yang hidup yang mati didoain. Itu salah satu hikmah kenapa imam baca doa. Nah kalau nggak mau ngaminin, kakek-kakek kita juga yang didoain sama si imam. Masa nggak mau ngaminin, kakek kita didoain? Kira-kira begitu. Khutbah juga sama. Dia sedang memintakan ampun kepada semua umat Islam yang meninggal dan khususnya yang lagi sholat Jumat. Agar begitu pulang dari sholat Jumat, ya sudah diampuni sama Allah. Ya. Termasuk habis sholat doa lagi, minta ampun lagi. Allahumma gfir lil mu'minin lebih sempurna lagi. Ya, jadi ya mohon maaf kalau ada yang berpandangan nggak usah pakai doa habis sholat imam, silahkan kita hormati. Tapi Anda juga harus menghargai bahwa ijtihad para ulama juga bagian dari ijma yang ada dalam hukum. Karena ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya ada 4. Quran, sunnah, ijma. Nah ijma itu disepakati. Habis sholat doa, baru qiyas. Ya, kalau kita hanya patokannya atau mohon maaf ngajinya hanya satu arah, ya nanti akan agak kelihatan terlalu kaku ya. Tapi kalau kita semakin banyak ngaji, kita jadi semakin paham. Oh ini maksudnya, ilmunya hasanahnya semakin luas. Jadi ketika khotib nggak pakai teks, nggak pakai buku, nggak doa, nggak sah. Tapi kalau yang pakai buku, nggak usah khawatir. Itu semua komplit, paket komplit, ada semua. Ya, pasti ada lah. Nggak mungkin buku itu terbit kalau nggak ada doanya. Bisa dituntut MUI itu yang bikin buku ustadznya. Dia terbit karena sudah di screening, sudah diedit sama ulama biasanya. Misalnya Dudi bikin buku khutbah, nggak boleh langsung diterbitkan, harus diedit dulu sama ulama. Ya, ini sudah benar apa belum, Kiai? Ulamanya juga harus yang diakui ilmunya, bukan ulama-ulamaan. Pasti kalau sudah nih layak terbit. Jadi ini khusus bagi yang nggak pakai teks, maka harus diingat betul. Ya. Nanti ini kan dua pertemuan. Nanti ada prakteknya langsung. Iya. Imam juga nanti ada prakteknya, termasuk nanti jenazah. Kalau jenazah kalau seteori langsung praktek aja 2 pertemuan,
mandi sama mengkafani, karena itu yang paling penting. Itu dia nanti recording, rekam semuanya, videonya. Nanti teman saya akan bawa ke sini. Memang dia petugas amil udah senior sekali, so dia siap. Tapi nanti harus ada yang jadi ininya, mayatnya bagi. Kira-kira yang mau siapa? Najuddin mau deh. Bohong-bohongan deh, cuma jadi itu doang. Kan nanti mandiin mayat itu kan setelah ditelentangin kudu dibangunin, disenderin. Itu kan nanti diwuduin. Maka harus orang, jangan gedebuk pisang. Harus dipencet ininya kotorannya. Itu harus orang. Ya pura-pura saja maksudnya. Intinya seperti itu. Nanti kalau prakteknya orang, kita akan, memori kita kan bisa minimal 3 hari lah akan terngiang. Apalagi ada rekamannya, kita ingat lupa ini lagi. Nah, begitu ntar ada yang meninggal, buka lagi videonya. Nanti video Dudi siap ya. Kalau perlu share ke semua jamaah nanti hasil dari praktek mandi. Yang penting jangan dimatiin lampunya. Suasana sakral begitu, lampunya mati, entenya melotot ya, topik ngibrit bisa. Baik, jadi ini rukun 2 khutbah ya, 6 ya. Mohon maaf, wajib hafal nih. Kalau memang pengen khutbah ya, ini walaupun bacanya khutbahnya pakai buku, tapi ini wajib hafal karena ini ilmu dasar khutbah. Loh, kalau pakai buku ditanya rukun khutbah ada berapa Ustaz? Waduh, ya ente nggak masuk kategori nih orang yang layak untuk di mimbar. Ustaz, ya. Nomor 4, 5, 6 itu sepertinya ada keterkaitan. Kalau membaca satu ayat dan di dalamnya ada unsur 4, 5, 6 itu nggak masalah ya Ustaz? Ada wasiat, ada baca Al-Quran, ada doa, dan kan juga ada doa. Satu ayat mengcover 3 kebutuhan itu boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, harus Nggak. satu-satu. Harus satu-satu. Ya, ada madhab Hanafi sedikit ya, kalangan ulama madhab. Mana Hanafi itu memang dikenal madhab yang rasional. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu tidak disepakati oleh jumhur, oleh mayoritas semua ulama. Maka tetap harus ada kaplingnya sendiri-sendiri, ayat sendiri, wasiat sendiri, doa sendiri. Nggak bisa digabung, tidak boleh, tidak bisa. Maka ini 6 harus hafal dulu. Saya kasih waktu 10 menit harus hafal. Nah, ini kan namanya pelatihan. Nanti saya tanya satu-satu. Silahkan 10 menit hafalin. Rukun khutbah ada 6. Supaya ingat terus. Ada 6. Saya pikir ini bisa digabung tadi Pak Yo, jadi ringan kan kerjaan. Ternyata nggak boleh digabung. Siap. Kalau saya pikirnya gabung aja tuh. Ya. Ini praktek ya, lama praktek nih kan. Alhamdulillah ya. Iya. Logikanya masuk coba, wasiat, membaca Al-Quran, berdoa. Satu ayat ada 3 makna itu. Makanya nggak boleh. Ini yang tinggalnya banyak yang baca nih, ada tuh ya. Ada Pak. Di awal juga ada tuh. Ada Pak. Alhamdulillah kan. Nah, Baru ada pasal ada yang saling. di pembukaan suka ada tuh. Di pembukaan khotib di awal suka ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aja berhubungan dengan isinya berarti. Iya. Bukan? Membaca Al-Quran yang berhubungan dengan isi.
wasiat, membaca ayat. Doa. Juga tentang apa, tentang puasa, isinya tentang yang lain. Iya, ayat amal itu dibayar siam, itu saya tuh. Untung tadi dibahas. Saya yang 456 tadi pilih saya satu aja kalau saya memahami ya Ustaz. Hanya pada udah khotbah di sana. Kamu kayak Istiqlal kan. Kak, info di sana. Pemahaman saya orang isinya sama kok wasiat. Baca surah Al-Qur'an. Berdoa. Jadi hemat maksudnya, makin hemat. Ayo yang bisa boleh pulang duluan. Baik, yang muda dulu. Bayu. Rukun khutbah ada 6, apa saja? Allah, ya. Sholawat pada Nabi, cakep. Terus? Iya, syahadat, cakep. Wasiat, cakep. Cakep. Terakhir? Doa, pinter. Udah, Bayu layak khotib ya nanti ya. Anak itu udah paham ya, udah layak tuh. Kalau itu nggak ngerti jangan khutbah. Dia tanya. Baik. Pujian, ya. Dua. Ya, tiga. Ya, lima. Enam. Mantap. Kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Tapi yang pertama itu, yang kelima itu kan membaca Al-Quran yang berhubungan dengan istighfar tadi ya. Bisa. Ya. Tapi secara rukun sih ayat saja yang penting. Makanya khotib yang sudah senior mau udah pasti kalau baca ayat itu ya korelasinya dengan topiknya. Ya. Enggak juga nggak apa-apa, sah tetap. Umpamanya dia hafalnya wal asri sudah apa? Yang penting sudah memenuhi syarat gitu. Iya, tapi kalau dikorelasikan dihubungkan lebih cakep lagi. Najmudin, Din, ayo genep sok hiji naon. Ini lemas gini nih ya. Lemas gini. Semangat nih. Buka nggak apa-apa, buka itunya. Biar jelas kalimatnya. Satu, pujian. Dua, sholawat. Tiga, syahadat. Empat, wasiat. Lima, cakep. Enam, pintar. Itu cakep itu. Tegas dong. Topik. Kocil sama dia. Hah? Kocil. Kocil. Kecil. Oh, lebih kecil. Tapi udah senior. Udah senior. Apa Bik? Jangan lihat lah, nggak hafal. Terus? Udah keempat tuh ya. Takwa. Lima. Yang keenam. Mantap. Ya. Bong. Pak Doni berkenan nggak? Ya benar. Iya. Ya. Tapi jangan lihat. Pertama mengucapkan puji syukur kali ya. Puji syukur ya sama. Ya. Kedua. Syahadat. Ya. Ketiga, Syahadat. mengucapkan Sholawat. Salawat ya. Ya, sholawat. Salawat, syahadat. Sholawat syahadat terus. Dan Empat. yang keempat itu berwasiat. Wasiat takwa. Nasihat kali ya. Nasihat. Nasihat dalam skala umum kali ya. Iya. Kemudian yang kelima itu Membaca ayat suci Al-Quran dan salah yang satu ya. berhubungan Dengan judul. topik. Ya.
Nah, kalau tidak ada masalah. Nggak masalah, yang penting sah tasarruf. Yang Minimal kedua, satu ayat. minimal satu ayat. Syukur kalau satu juz. Aku semua. Satu juz. Yang terakhir apa Pak Dodi? Yang terakhir tentu saja Doa. doa. Iya, Semua mendoakan. Nah ini isi kepala saya masih mengambang tadi Pak. Wasiat dengan doa itu sama. Saya pikir begitu tadi. Wasiat itu. Nomor 4 dan nomor 6 itu sama. Iya memang begini kalau orang birokrasi pengennya efisien efektif. Tapi enggak, ini sudah nggak bisa diubah. Nggak Ini boleh. nggak boleh. Nggak boleh ditawar lagi. Nggak ya? bisa. Ini sudah sunnahnya seperti itu. Saya pegang ini kalau yang nggak boleh ditawar. Pak Yul juga harus hafal. Iya dong. Pertama, Cakep. puji dia berdua. Mantap. Kedua, selawat yang berdua. Mantap. Yang ketiga, Tiga. jawab syahadat. Syahadat. Cakep. Yang keempat, berwasiat dong. Wasiat dong. Yang kelima, ayat Al-Quran. Iya. Yang berubah dengan tambahannya. Ini yang paling juaranya. Yang keenam, Nah, doain semua luar biasa. Emang orang lain mana selain Mbak Doni ya? Beda ya. Orangnya beda. Terakhir mohon maaf Pak Janas. Jadi kalau saya Pak, Mau syukur, kedua selawat, tiga syahadat, empat Wasiat, takwa. Ya. Sudah? Apaan sih? masih apa bandingnya? Baju. Susah. Ya sudah lah kalau kayak. Ya sudah, ya. Minggu depan aja dites lagi. Baik, saya kira mohon maaf, ini yang paling penting dulu. Ya, kalau ini hafal, berarti memang memenuhi syarat sebagai khotib. Adapun teknis tadi bisa pakai buku. Ya. Nah, kalau memang sudah kira-kira siap nggak pakai buku, ini harus hafal. Salah satu ini nggak ada, nggak sah. Ya. Terutama mohon maaf yang muda-muda ya, Dudi, topik itu topik kecil itu harus. Ya. Ya, ini satu ini coba dulu. Saya suruh contohnya satu apa contohnya coba? Apa itu? Yang satu mengucapkan pujian. Ya alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ya. Atau minimal alhamdulillahirabbil alamin. Bisa tuh ya. Bisa. Jadi yang singkat-singkat juga boleh. Ya. Selawat. Sholawat. Kayaknya saya udah mau nggak baca selawatnya ya. Bacalah. Syahadat. Bacalah Pak Haji pastilah. Itu yang saya jangan. Pak Haji lagi nggak fokus kayaknya. Pasti baca, nggak mungkin. Kalau yang udah senior pasti baca. Kalau pakai buku apalagi memang pasti ada tagnya. Pasti tahu dia. Karena ini yang paling penting untuk khotbah itu. Berarti besok nih yang masa depan semuanya bikin contoh nih. Iya, kalau udah selesai ini nanti harus Parsil ya. langsung praktek. Praktek. Tapi singkat saja. Ya, per item nih. Maksudnya rukunnya 2 menit juga boleh lah. Isinya mah nggak usah, nggak apa-apa. Ininya aja. Praktek rukunnya maksudnya 2 menit cukup. Ya. Ada lagi? Ini yang bawahnya apa Ustaz? Yang 5 berikutnya. Nah, itu ada syarat dua. ya, itu nanti tambahan. Satu kali pertemuan lah, nanti baru. Berikutnya ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti hasilnya yang ini saya di grup. Hasil tadi inti dari apa tadi adalah khotbah tadi. Khotib tadi 1, 2, 3.